Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rana Kramil Fatir, mahasiswa dengan NIM 15136240117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sensor mekanis. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih itu sensor mekanis? Nah, sensor mekanis ini merupakan sensor yang mendeteksi perubahan yang berupa gerakan mekanis seperti perpindahan, tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Nah, di sensor mekanis itu ada 3 gerakan inti, yaitu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan juga gerak memuntir. Lalu pada sensor mekanis sendiri dibagi menjadi 5 jenis sensor yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama nih ada sensor posisi yang menghitung perubahan perpindahan jauh dekatnya pergeseran. Nah, bila dilakukan pergeseran secara dekat, nah ini ada tipe yang menggunakan analog, lalu kalau jauh menggunakan digital. Lalu yang kedua ada sensor kecepatan yang mengukur kecepatan dari sebuah output objek yang berputar. Lalu ketiga ada sensor tekanan yang memanfaatkan tekanan atau dan menjadikannya gerakan mekanis. Keempat, ada sensor gaya yang memanfaatkan gaya ke bawah atau gravitasi sehingga bisa menghasilkan nilai output. Yang kelima, ada sensor fluida yang biasanya sensor ini menilai laju dari aliran fluida dengan pemanfaatan elemen indera di flow meter. Nah, di setiap sensor-sensor ini itu ada contoh-contohnya. Yang pertama ada sensor posisi, yaitu ada strain gauge, yaitu bilah panjang yang sangat tipis dari bahan resistif untuk mengukur regangan objek. Lalu ada potensiometer yang mengandung elemen hambatan yang dihubungkan dengan kontak geser yang bisa bergerak secara linear dan angular sehingga mendapatkan nilai resistansinya. Nah, potensio sendiri mendapatkan nilainya bila diputar seperti itu. Lalu ada LVDT atau bisa disebut linear variable differential transformer, perangkat elektromekanik yang menghasilkan output sebanding dengan perpindahan. Nah, biasanya terbentuk dari 3 buah kumparan. Yang pertama adalah kumparan primer, lalu yang kedua ada kumparan sekunder. Selanjutnya ada sensor kapasitif dan juga induktif. Nah, kapasitif sendiri memanfaatkan jarak antar dua plat kapasitor yang sejajar. Jadi setiap ada perubahan jarak akan menghasilkan perubahan nilai pada kapasitansi. Nah, untuk induktif menggunakan inti permeable yang disisipkan sebuah induktor sehingga nilai induktansinya akan meningkat. Selanjutnya ada sensor kecepatan yang terdapat 3 jenis, yaitu ada yang tipe optik yang memanfaatkan cahaya yang melewati lubang pada piringan yang nanti akan diterima oleh receiver. Nah, misal tidak melewati lubang tersebut akan dipantulkan. Nah, yang diterima oleh receiver nanti akan menghasilkan pulsa. Nah, lalu ada tipe pickup magnetik yang memanfaatkan kumparan induktif, tapi ini ditempatkan di dekat bodi perputar. Lalu ada takogenerator yang sensor yang digunakan untuk kecepatan angular biasanya membangkitkan tegangan AC serta DC. Nah, dari hasil ini akan menginformasikan kecepatan. Nah, karena membangkitkan AC dan DC, takogenerator dibagi jadi 2 jenis, seperti AC dan DC yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya ada sensor tekanan yang memiliki 4 jenis itu ya. Yaitu ada tabung Bourdon yang merupakan tabung hampa dengan penampang elips yang nanti akan menghembus. Lalu ada penghembus dan kapsul dengan struktur rata yang terbuat dari plat tipis yang mengembang ketika mendapat tekanan. Lalu ada piston dan pegas yang bekerja langsung bila terdapat tekanan. Dan diafragma. Nah, diafragma ini cara kerjanya sama dengan penghembus dan kapsul yang nanti itu akan mengembang, tapi ini terbuat dari karet dan lebih tipis. Nah, gerakannya itu nanti ditransmisikan ke pointer melalui sambungan mekanis. Lalu ada sensor gaya yang jenis utamanya ada 3, yaitu ada mekanik,
yang langsung menerapkan prinsip mekanis seperti pegas. Lalu ada hidrolik yang berupa kapsul berisi cairan yang nanti tekanannya akan diindikasikan lalu dikalibrasi. Dan yang terakhir ada strain gauge yang sama seperti sebelumnya yang berupa silinder logam dan pengukuran regangan. Nah, yang terakhirnya ada sensor aliran fluida yang dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada diferensial dibagi jadi 4 jenis, mohon maaf. Yang pertama ada diferensial yang memanfaatkan perbedaan tekanan dengan menggunakan penghalang seperti osiris. Lalu ada inferensial yang menggunakan rotor seperti turbin. Lalu ada perpindahan positif yang menggunakan arus aliran dalam volume kayak cakram ayun. Lalu yang terakhir ada area variabel yang menggunakan liang area seperti rotameter. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai sensor mekanis. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penjelasan mengenai sensor mekanis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.